Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin wa ba'du. Hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat jamaah ta'lim subuh Masjid Al-Iman, semoga kita yang berada di majlis ini selalu dirahmati, diberkahi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi ini kita masih dibangunkan dalam keadaan hidup. Kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan tafaqquh fid din, kajian kitab Minhajul Muslim. Semoga ini menjadi sedekah jariyah bagi penulisnya, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, keturunan dan juga pengikut beliau hingga hari kiamat nanti. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita pagi ini membahas tentang adab ya, atau akhlak berbuat baik, atau dalam bahasa hadisnya disebut dengan al-ihsan. Ini kisahnya sangat panjang ya. Hadisnya Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam, tapi dalam bentuk seorang laki-laki yang sangat gagah. Pakaiannya bersih, pakai baju gamis warna putih. Tiba-tiba duduk di hadapan Nabi, ya, seperti duduknya orang yang sedang tahiyat. Jadi lututnya itu berhadap-hadapan dengan lututnya Rasulullah SAW. Dan orang ini atau malaikat ini berkata kepada Nabi SAW, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Faqala an tu'mina billahi, ya, engkau beriman kepada Allah, wa bi rasulihi wa bi kutubihi, dan seterusnya sampai rukun iman yang keenam itu. Kemudian malaikat berkata, "Shadaqta, betul ya Muhammad." Setelah itu bertanya lagi, "Akhbirni anil Islam." Ya, ceritakan kepadaku tentang Islam. Faqala an tashhada alla ilallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiz zakah wa shom Ramadan wa hajjal baiti man istata ilaihi sabila. Ya. Rukun Islam yang 5. Kemudian kata malaikat, "Shadaqta, betul ya Muhammad." Ditanya lagi, "Akhbirni anil ihsan." Coba ceritakan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Faqala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jadi artinya menghadirkan Allah di hadapan kita. Dan bila kamu tidak bisa melihat Allah, maka tanamkan bahwa Allah pasti melihatmu. Jadi Allah kita hadirkan, kemudian kita pun ya meyakini
Allah pasti melihat kita. Itulah ihsan, yang kemudian digunakan oleh para ulama tazkiyatun nafsi atau ulama tasawuf dengan istilah muraqabatullah. Muraqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dinamakan ihsan. Ya. Di sini saya tambahkan di dalam bacaan yang mungkin ditulis oleh para ulama-ulama kita di zaman ini, al-ihsanu maknahu diddal isaah, ya. Kan ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Jadi kata al-hasan itu berlawanan dengan kata as-su, ya. Jadi ada al-ihsan, ada al-isaah atau su, jelek, ya. Kemudian kata ihsan ini disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 95 kali, ya, dengan kata ihsan ataupun innallaha yuhibbul muhsinin. Kalau muhsinin kan orangnya. Kata ini disebut sampai 95 kali. Ini menandakan betapa pentingnya sifat ihsan untuk kita semua. Jadi secara leveling, ya, apa namanya, kedudukan, ya Pak. Kalau baru Islam itu biasa, ya. Makanya ada kelompok Al-A'rab, yaitu orang Arab yang tinggal di pedalaman, orang Badui lah kalau bahasa kitanya, orang Badui, ya. Datang pada Nabi, qalatul a'rabu amanna. Mereka berkata, Al-A'rab ini, amanna, kami telah beriman kepadamu ya Muhammad. Dikasih tahu sama Allah, qul, katakan ya Muhammad, lam tu'minu, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, kalian baru Islam, tunduk karena takut diperangi oleh Nabi Muhammad dan para sahabat. Akhirnya dia hanya tunduk saja, Pak, belum beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Makanya Allah yang maha tahu tentang rahasia hati manusia. Kalian baru Islam, ya. Nah, barulah kalau sudah iman, ya, Islam pasti ada. Setiap mukmin pasti muslim, itu pasti itu. Tapi belum tentu muslim dia mukmin. Nah, untuk yang lebih tinggi lagi, makomnya, posisinya adalah al-ihsan. Kalau sudah kita masuk dalam golongan al-muhsinin, otomatis iman Islam kita sudah bagus. Karena dia muncul dari apa? Muraqabatullah, pengawasan Allah yang selalu ada. Ya mungkin kita, Pak, baru berasa Allah mengawasi kita kalau lagi sholat itu, ya. Lagi sholat kita bersama Allah. Setelah itu lupa kita. Lupa. Mungkin kalau lagi tilawah Quran, ingat saya bersama Allah. Bagaimana setiap saat, setiap waktu, setiap tempat Allahu ma'ana atau ma'iyatullah itu ada pada kita. Itu yang paling penting. Kemudian al-ihsan, definisi yang paling lengkap di sini adalah ikhlasul muslim fi ibadatihi lillahi ta'ala. Ikhlasnya seorang muslim dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, wa dawami tawajjuhi ilaihi. Dawam artinya kontinuitas, dia fokus bersama Allah Subhanahu wa taala, ma'al istishari ad-daim liwujudillahi ta'ala, dan selalu menghadirkan perasaan Allah itu bersama saya. Allah itu bersama saya. Wahia muraqabatuhu lil abdi. Itu artinya apa? Muraqabah Allah kepada hamba. Allah pasti mengawasi kita semua. Wa kanallahu alaikum raqiba. Sehingga dengan begini para ulama mengatakan al-ihsanu ruhul amal. Ihsan itu apa? Ruhnya amal. Kita beramal, kita sholat, kalau nggak ihsan, Pak, itu nggak ada nyawanya. Makanya sholat yang ihsan itu dia memenuhi syarat-syaratnya sholat, rukunnya sholat, kemudian sunnah-sunnah sholat, dan adab-adab sholat.
Kalau 4 ini ada semuanya, maka kita sudah melaksanakan ibadah dengan ihsan. Apakah itu sholat atau wudunya? Wudu ada syaratnya, wudu ada rukunnya, wudu ada sunnah-sunnahnya, wudu juga ada adab dan etikanya. Maka kata para ulama, kalau 4 hal ini ada dilakukan dalam setiap amal soleh, dia adalah melakukannya dengan ihsan. Wal ihsanu ruhul amal. Coba lihat dalam doa Rasul SAW. Ini kan asbab nuzulnya. Abu Dzar itu diminta oleh Nabi SAW, ya Abu Dzar, salni, mintalah kepadaku. Mintalah kepadaku apa yang kamu mau. Kemudian kata Abu Dzar, ya Rasulullah, saya kepengen bersamamu nanti di surga. Kata Nabi, kalau begitu kamu jangan lupa baca doa ini setiap habis sholat 5 waktu. Apa doanya? Ini kita udah hafal insyaallah Pak ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini ada 3 kalimat di sini. Ya Allah ya Tuhanku, a'inni, tolonglah aku, bantulah aku. Ala dzikrika, senantiasa mengingatmu. Wa syukrika, dan mensyukuri nikmatmu. Yang ketiganya apa? Dan baik dalam beribadah kepadamu. Subhanallah, ini hadis Pak, berarti ke doa. Insya Allah kalau kita rutin baca doa ini habis setiap sholat 5 waktu, kita akan mendapatkan jaminan sebagaimana Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kita akan bersama Rasulullah SAW di dalam surga nanti itu. Ya, amalannya ini. Para ahli hadis mengatakan ini hadis adalah min jawami'il kalimi wal hikam, himpunan perkataan Nabi dan hikmah-hikmah nabawiyah ada di hadis ini. Karena kesimpulan hidup kita itu cuma ini Pak. Orang tidak bersyukur kepada nikmat Allah, beban nggak Pak? Beban nggak? Beban nanti di akhirat itu. Allah nggak minta dikembalikan, tapi ingat ini yang ngasih adalah aku, kata Allah. Kalau kita bicara syukur Pak, ini sunnah atau mubah? Wajib kita mensyukuri nikmat itu, bukan sunnah dan mubah. Wajib. Kenapa? Supaya kita itu nanti tidak ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sudah mensyukuri nikmatnya dengan memujinya, dengan memantapkan hati bahwa semua yang kita miliki, sehat ya, kemudian harta benda, keturunan, itu minallah, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu wal mun'im al wahid. Allah adalah pemberi nikmat satu-satunya. Baru yang ketiga, buktikan dengan amal-amal soleh. Ya, kita datang ke sini Pak, ini udah otomatis mensyukuri nikmat. Langkah kita, langkah kebaikan, pakaian kita yang kita pakai adalah pakaian kebaikan semua. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Maka Nabi dalam dakwah itu nggak melihat dia itu siapa, yang penting hatinya baik. Kalau sudah hatinya hati yang soleh, semua yang dimiliki ikut soleh, ikut baik. Inilah hadis yang menjadi himpunan hikmah dan nasihat Nabi ya. Di situ ada selalu ingat Allah. Memang hidup kita selalu ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, supaya ingat Allah itu, coba contoh dan amalkan apa yang disabdakan Nabi SAW atau apa yang dilakukan Nabi. Kita masuk masjid ada doanya ya, keluar masjid ada doanya. Nah, kalau kita mengamalkan doa-doa ini yang sifatnya doa harian, itu sudah mengantarkan kita bahwa kita selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mau ngaji ada doanya. Selesai majlis ilmu nanti ada doanya lagi. Itu doa kafaratul majlis. Doa kafaratul majlis. Ya. Naik kendaraan ada lagi doanya. Masuk rumah ada lagi doanya. Jadi seorang mukmin ini pindah dari doa ke doa, pindah dari zikrullah ke zikrullah yang lain.
Makanya a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Husni ibadah. Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' al-Fatawa beliau membahas secara detail tentang ibadah itu apa. Ibadah itu syaratnya ada dua, al-khudu' wa tazallul, kemudian al-hub. Kita tunduk bahwa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sholat, untuk zakat. Tunduk kita, taat. Kemudian tidak ada debat, tidak ada diskusi dengan Allah. Dia tidak bertanya, kenapa saya harus sholat, kenapa saya harus zakat, ya Allah. Nggak ada. Tunduk, taat secara totalitas. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Taimiyah, adalah al-hub. Kita melaksanakannya dengan senang hati, Pak. Datang ke masjid untuk sholat subuh berjamaah itu dengan senang hati kita melaksanakannya. Itulah ibadah. Tapi kalau nggak ada rasa senang dalam melaksanakan ibadah apapun, maka nilai ibadahnya itu hilang, nggak ada. Ya. Di dalam surah Al-Baqarah disebutkan nih Pak, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innal ihsan innallaha yuhibbul muhsinin. Ya. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ini ayat diturunkan ketika Nabi dan para sahabat pulang ke Madinah dari perang Tabuk. Ini Tabuk perang yang melawan Romawi pertama kali ya, zaman Rasulullah itu. Jauh perjalanannya. Mungkin 1000 km dari Madinah menuju wilayah Romawi, yaitu dengan berbatasan Jordania hari ini. Kata sahabat Rasulullah, tidakkah kita istirahat dulu, berhenti dari jihad, kita bercocok tanam ya di Madinah, kasih kita waktu untuk rehat ya. Allah turunkan langsung, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Janganlah kamu lemparkan dirimu kepada kebinasaan. Berhenti berjihad berarti binasa, celaka. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin ya. Nah, akhirnya sahabat tambah semangat gitu ya. Padahal tuh jihad yang paling melelahkan, perang Tabuk itu. Godaannya luar biasa. Musim panas, perjalanan jauh, kemudian ya hasil pertaniannya mau panen, Pak. Kurma itu lagi panen tuh musim panas itu. Maka digoda oleh orang munafik ya. Maka ada sahabat namanya Ka'ab bin Malik dan kawan-kawan itu, ada 3 sahabat yang tidak ikut. Itu oleh Nabi nggak ditanya, didiemin aja. Ngucap salam, assalamualaikum Rasulullah, nggak dijawab. Dihukum itu. Bukan cuma 3 hari Pak, itu sampai 1 bulan lebih itu. Dibiarkan. Ka'ab bin Malik itu. Ya untung dia imannya kuat ya, sahabat radhiyallahu anhu ini. Kalau enggak godaannya luar biasa. Orang munafik datang, udah ikut kami aja. Pergi aja ke Romawi sana minta perlindungan. Ya. Sampailah Allah menurunkan ayatnya, ya Muhammad, cukup sudah. Kesalahan adalah kesalahan dan dia sudah bertobat kepadaku. Ya. Jadi sehebat apapun iman kita itu, selama itu bukan Nabi dan Rasul, pasti mengalami penurunan, Pak. Maka ketika sahabat Hatib bin Abi Balta'ah itu menulis surat ke Mekah ya, kepada keluarganya, bahwa Nabi Muhammad dan para sahabat itu akan menaklukkan Mekah, disewa seorang wanita untuk membawa suratnya, Pak. Malaikat langsung menyampaikan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, ada sahabatmu yang berkhianat. Siapa dia itu? Hatib bin Abi Balta'ah. Dipanggil oleh Rasulullah Hatib itu. Apa kamu tidak yakin aku sebagai Allah sebagai Tuhanmu? Aku yakin ya Rasulullah, Allah sebagai Tuhanku. Apa kau tidak yakin aku ini utusannya? Kata Hatib, aku yakin ya Rasulullah. Nggak ada yang hilang semua itu. Tapi ini dilematis bahwa saya punya perjanjian dengan kaum Quraisy. Kalau tidak menginformasikan apa yang akan dilakukan oleh Muhammad terhadap kami di Mekah ini, maka keluargamu akan
kami bunuh. Ini Hatib punya ya kesepakatan gitu Pak ya. Ya dilematis dia. Tapi ini di satu sisi adalah pengkhianatan terhadap Rasulullah. Karena dikejar itu wanita itu, diambil lagi suratnya. Kalau enggak itu bahaya itu. Ya, padahal Nabi ingin masuk Mekah dengan cara damai dalam Fathu Mekah itu. Ya kita kenal lah kalau sahabat Umar bin Khattab itu dikit-dikit kan main fisik dia. Ya Rasulullah, da'ni aqtuluhu, izinkan aku untuk membunuhnya. Gue penggal lehernya, Hatib itu. Innahu munafik, dia itu munafik sudah. Rasul jangan main bunuh aja kan tuh. Innahu min ahli badrin, kata Rasulullah. Dia itu adalah termasuk orang yang ikut dalam perang Badar Pak. Ada keistimewaan. Jadi jangan sampai kita ini ihsan kebaikan seorang muslim itu habis dengan sebab kesalahan yang dia lakukan. Ya. Ini fikih dakwah ini. Fikih dakwah Rasulullah. Jangan. Innahu min ahli badrin. Ya. Sama dengan orang munafik itu di Madinah itu Rasul tahu nama-namanya, di absen itu tahu Pak. Dikasih tahu oleh malaikat. Dia ikut sholat ke Masjid Nabawi. Bingung kan? Dalam barisan Rasulullah itu ada orang-orang munafik. Dan semakin kelihatan ketika perang Uhud. Semakin kelihatan lagi ketika perang Tabuk. Wah, ini 250 lebih nih orang munafiknya ini di Madinah itu. Kata Umar bin Khattab, karena nama-namanya dikasih kepada Huzaifah ibn Yaman sebagai pemegang rahasia Nabi. Kata Umar bin Khattab, ya Huzaifah, coba sebutin namanya siapa-siapa. Da'ni adrib unuqahum, biarkan aku yang memenggal lehernya. Gak dikasih tahu Pak sama Huzaifah itu. Ini paling hebat memegang rahasia Nabi itu. Datang pada Nabi, Rasulullah, katanya banyak orang-orang munafik di tengah-tengah jamaah kita ini. Coba tunjuk satu-satu, biarkan saya yang membunuhnya. Kata Rasulullah SAW, ya Abdul Khattab, jangan. Apa kamu siap nanti ketika orang Mekah sana menuduh kita, lihat tuh Muhammad telah membunuh ya saudaranya. Biarkan saja. Nanti juga akan Allah berikan waktu yang tepat buat kita. Ya subhanallah Pak, jadi dakwah itu ini Abdullah bin Ubay bin Salul itu pemimpin munafik di Madinah. Anaknya itu Pak menjadi sahabat Nabi SAW. Menjadi sahabat Nabi. Ada dakwah itu kita harus menunggu gitu loh. Kalau nggak dapat bapaknya, anaknya. Kalau anaknya nggak bisa juga ya cucunya kita dakwahi gitu loh. Ya. Jadi jangan pengen instan dakwah itu. Nabi Nuh itu berapa tahun Pak? 950 tahun dakwahnya aja. Illa khamsina aman. Kalau 50 tahun ditambah itu 1000 tahun usia dakwahnya saja Nabi Nuh itu. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Enggak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit Pak. Itulah yang naik perahu sampai diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istrinya tidak beriman, anaknya pun tidak beriman. Nabi coba itu. Rasul yang Allah utus. Ya. Oleh sebab itu hidayah ini harus kita benahi, kita perbaiki dengan komitmen, dengan kesungguhan. Ditambah lagi dengan doa-doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Untuk apa kita masih minta hidayah kan gitu? Setiap baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami petunjuk. Ya. Yang lurus yaitu agama Islam yang hanif. Ini hidayah khusus ini yang kita minta, bukan hidayah umum. Kalau umum sudah dapat kita. Sampai orang Islam yang tidak sholat pun sudah dapat hidayah. Cuman hidayah umum. Hidayah khassah inilah yang menyelamatkan kita sampai akhir hayat. Ihdinas siratal mustaqim. Dengan apa? Dengan tafaqquh fid din, semakin fakih tentang agama. Ihsan ini ada dua jenis ya. Ihsan kita kepada Allah Al-Khaliq dan ihsan kita kepada makhluk. Ya. Dengan Allah apa? Bi ayya'budallaha ka'annahu yarahu. Dia beribadah pada Allah, Allah itu ada di hadapannya. Kalaupun tidak bisa,
yakinkan Allah pasti melihatnya. Adapun dalam masalah haknya makhluk atau sama ciptaan Allah, bazlu jami'il manafi' min ayyi nau'in kana li ayyi makhluqin yakun. Kita harus memberikan manfaat, Pak, kepada makhluk Allah, ya. Siapa saja itu manfaat dalam sifat ihsan? Yang pertama adalah ihsan kita pada Allah. Kemudian, dan ini ada ayatnya, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, ya. Yang kedua, ihsan kepada orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, ya. Beribadah pada Allah itu disandingkan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua ini kalau bahasa santrinya itu karomah lah. Orang tua itu karomah kita, Pak. Jadi keramat itu ada di situ, di orang tua. Ridallah biridal walidain. Ridhonya Allah itu sangat bergantung dengan ridho kedua orang tua. Tanamkan kepada anak bagaimana ya Allah itu ridho kepada dia melalui tawassul, ya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Branding itu menyembah Allah dengan ihsan kepada kedua orang tua. Memang secara hukum fikih tidak ada kewajiban, Pak, kita menafkahi orang tua, ya. Tapi dengan kata birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua itu ya di situ ada. Setelah kita memenuhi kewajiban untuk anak kita, istri kita, nafkah, ya, ada sisanya kasih ke orang tua. Ini ada orang tua butuh, Pak, ya, minjem duit ke anaknya. Nggak usah minjem, kita kasih. Malu kita minjemin ke orang tua. Ya, seandainya kamu ingin tahu, ya, lunasnya jasa orang tua, katanya, kata Rasulullah, orang tuanya hilang, kemudian dia cari, Pak, ternyata sudah menjadi budak, hamba sahaya orang tuanya itu, dibebasin sama anaknya. Dengan itulah lunas jasa orang tua terhadap anaknya. Selama orang tua kita nggak menjadi hamba sahaya, kemudian dibebasin sama anaknya, maka jasa orang tua nggak pernah bisa dilunasi. Ya, makanya anak-anak durhaka sudah mulai nih bermunculan mendekati akhir zaman ini, ya. Nauzubillah min dzalik, ya. Didiklah anak kita dengan Islam yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, ya. Islam yang rahmatan lil alamin. Ini yang paling penting buat kita. Jadi ihsan pada Allah, ihsan kepada kedua orang tua, kemudian ihsan kepada kerabat, ya. Zawil kurba di sini. Wabil walidin ihsana wabidil kurba. Kerabat itu kan kayak keponakan, ya. Yang ke samping tuh, anaknya paman, anaknya bibi, itu kerabat tuh. Zawil kurba. Wal yatama, anak yatim, ya. Maka kita menyantuni anak yatim. Wal masakin, orang miskin, harus ihsan. Maka kalau di lampu merah, Pak, ya, suka ada pengemis tuh. Gimana kita tuh menyikapinya itu? Ada yang fisiknya masih gagah, gitu, ya. Kita kasih tidak ihsan nanti di mata Allah itu. Mendingan kasih edukasi, pelatihan bagaimana dia bisa bekerja dengan penghasilan yang halal, gitu loh. Ini tugas-tugas apa, ya, dinas sosial kali, ya, sama Kesra itu jangan sampai nambah terus jumlahnya, Pak. Setiap kita berhenti di lampu merah banyak pengemis itu, ya. Padahal masih sehat-sehat badannya. Ada dua manusia nanti itu menghadap Allah dalam keadaan hidup tapi nggak ada dagingnya di tubuh itu, tulang, ya, tengkorak jalan. Ditanya kenapa orang itu bisa begini, dia adalah orang yang mengemis ketika dia itu masih mampu untuk bekerja. Yang kedua, ini yang kedua nih, Pak. Orang ini dulu hafal Quran, kemudian dia lupa. Maka
kalau kita punya anak dididik menjadi penghafal Quran, beri dia keistimewaan, bimbing dia, jangan sampai lupa itu ayat-ayat Quran yang dia hafal ya. Tapi kalau kita mah enggak kali Pak ya, orang belum hafal gimana mau lupa. Hafal Quran lupa dia, mungkin kurang komitmen, kurang ta'ahud. Karena kata Nabi, jagalah hafalan Quran itu ya, sebab dia itu lebih licin daripada ikatan unta. Unta itu Pak nggak betah untuk diikat lehernya itu, dia mencoba bagaimana bisa lepas ya. Jadi kalau udah mau hafal Quran harus kuat-kuat kita menjaganya itu. Wal masakin, jadi miskin betul, tapi miskinnya harus ya betul-betul kita tahu ini masjid pasti ada LAS, lembaga amil zakatnya. Zakat fitrah ke siapa? Harus ada database dan itu tepat sasarannya Pak. Apalagi zakat fitrah cuma 2 tuh asnafnya, itu cuma 2 golongan, al-fuqara dan masakin. Zakat fitrah itu ya, fakir miskin, makanya dia harus habis sebelum sholat id ditunaikan itu. Wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junub was sahib fil jambi. Nah, termasuk ihsan dalam perjalanan, ada penumpang ya satu seat begitu ya, satu kursi sama kita harus ihsan. Kita punya sesuatu tawarkan ke dia. Dan juga ibnu sabil, orang dalam di jalan Allah Subhanahu wa taala, penuntut ilmu Pak ya. Anak-anak yang sedang menuntut ilmu agama di pondok pesantren itu ibnu sabil. Orang yang berjihad jalan Allah itu ibnu sabil, masuk dalamnya ya. Wa ma malakat aymanukum, dan apa yang kamu miliki. Dalam hadis, innallaha kataba al-ihsan ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinul qatlah wa idza dzabhtum fa ahsinul dzabha wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihatahu. Jadi ihsan dalam sembelihan itu kata Nabi menggunakan pisau yang paling tajam, karena itu ada kasih sayang dalam penyembelihan hewan ya. Kemudian juga yang belum disembelih jangan diperlihatkan kepada hewan yang mau disembelih. Ini kan fikihnya Idul Adha ini, hadis ini. Ini kan kita punya banyak hewan kurban Pak. Nyembelihnya di mana Pak ya? Di sana pojok ya. Ini sapi dan kambing-kambing yang belum disembelih itu nggak boleh ngelihat. Nuntunnya pun dengan baik, ada caranya Pak. Ya. Jangan disyarat begitu, nggak boleh juga. Sempat ada kejadian zaman Nabi ya, sahabat nuntun domba itu dengan dipaksa gitu. Rasul teriak, jangan begitu ya, wahai sahabatku. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak berkasih sayang kepada yang di bumi, yang di langit pun tidak akan memberikan kasih sayang kepadanya ya. Jadi ihsan fi kulli syai'. Innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai' ya. Semuanya kita menyembah Allah dengan tampilan yang terbaik juga ya. Kemudian ihsan kepada sesama muslim. Lihat Pak, kalau kita mengaku ini ngikuti sunnah Rasul ya, ya kita harus ihsan kepada sama muslim. Bab toleransi, tasamuh, bab saling memaafkan ya. Makanya kita harus luas nih ilmu kita tentang Islam. Ya, saya sering menyampaikan, ulama kita itu sudah membuat istilah yang baku. Kalau perbedaan masalah prinsip agama itu namanya firqah. Kita sama Syiah itu firqah namanya. Kita ahlu sunnah. Syiah di kubu lain. Nah, kita ini mengatakan ya Syiah sesat. Beda dengan keyakinan kita. Atau dengan sunnah Rasul. Mereka itu mengambil hadis bukan dari Nabi, tapi dari Ahlul Bait ya. Ulama-ulamanya, imam-imam Syiah itu bisa mengeluarkan hadis. Jadi perkataan ulamanya pun, imamnya itu menjadi hadis. Loh kita enggak. Yang namanya hadis atau sunnah itu hanya Rasul. Sahabat ada perkataannya, ada contohnya, itu namanya al-athar. Dibedakan, asarus sahabah. Bolehkah diikuti? Bisa nggak dijadikan hujjah dalil? Bisa. Ya contoh kita sholat tarawih 2-3 itu kan ngikuti
Amalannya siapa? Umar bin Khattab. Jadi ada hujiatus sahabah, legalitas perkataan dan perbuatan sahabat itu karena Nabi memberikan jaminan, alaikum bi ashabi, ya ikutilah oleh kalian sahabat-sahabatku, ya. Jadi kalau kita ini ilmu keislamannya Allah, Rasul, sahabat, ya, kemudian tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai ke kita. Syiah itu Allah, Rasul, kemudian Ahlul Bait. Makanya bicara hadis beda dengan hadis kita. Bahkan mereka menuduh Quran yang kita punya itu Quran yang palsu. Yang asli itu yang ada pada mereka. Nah, ketika ini firqah, Pak, nggak bisa disatukan, nggak bisa direkonsiliasi kalau udah firqah perbedaannya. Yang kedua, mazhab. Ini untuk fikih. Perbedaan dalam masalah furu'ad-din, ya, cabang-cabang agama itu yang tidak prinsip, itu fikih namanya. Boleh nggak Bapak ibadah sholatnya ikut mazhab Hanafi? Boleh. Ngikutin Maliki? Boleh. Ngikuti Hambali? Boleh. Mazhab. Ya. Masalah apapun, toharohnya ikut Hanafi, ikut Syafi'i, silahkan saja. Karena mujtahid semua ulama yang 4 itu, dalam 4 mazhab itu. Mazhab boleh Bapak pindah-pindah. Karena masalah furu'iyah, furu'uddin, cabang agama. Bahkan fatwa itu kan ngikutin waktu, ngikutin tempat juga fatwa itu. Ya. Al-fatwa yataghayyaru bi taghayyuriz zaman wal makan. Fatwa itu bisa berubah dengan berubah tempat dan waktu. Tempatnya masih sama tapi waktunya udah beda. Maka berubahlah fatwa itu. Saya ingat banget dulu Pak Kiai Nur Ali itu. Haram bagi alumni At-Taqwa waktu zaman saya masuk IAIN. Fatwa beliau itu. Saya selidik, kenapa ini kok bisa? Nggak boleh kita nih. Kita mau kuliah di mana lagi soal ilmu agama ini Pak? Kan lumbungnya itu di IAIN. Rupanya beliau membaca. Di zaman itu IAIN luar biasa Pak. Ya, liberalisasinya, sekularismenya. Tapi hari ini alhamdulillah ketika para ustadz yang dari Timur Tengah selesai dengan gelar doktornya itu masuk di UIN, ada penyeimbang. Dulu kan memang sistemnya begitu. Yang prestasi langsung dapat beasiswa ke Kanada, ke Jerman. Nah, ngaji agama ke mana-mana gitu. Kalau ngaji agama kan Timur Tengah. Akhirnya muncullah paham-paham liberal dan sekuler itu. Nah, beliau tidak mau. Buat apa saya didik di At-Taqwa 6 tahun kalian tuh akidahnya bagus, masuk IAIN rusak. Nah, mungkin kalau beliau masih hidup hari ini dirubah lagi fatwanya itu. Ya, ya sama dulu dengan pengharaman jadi PNS dulu waktu asas tunggal itu kan ya. Ketika dicabut ya silakan berubah lagi tuh fatwanya. Fatwa Palestina jangan dipakai ke Indonesia Pak, jangan dibawa. Beda, beda. Ya. Kita ini negeri yang aman, yang ada hanya dakwah, dakwah saja kita. Untuk jihad melawan siapa kita jihad di Indonesia itu? Ya. Jadi fikih itu adalah mazhab. Kemudian kalau kita masuk dalam wilayah ilmu tasawuf namanya tarikat. Ada tarikat Naqsyabandi, tarikat Al-Jilani, Abdul Qadir Al-Jailani, ada Al-Baghdadi, ya. Ada lagi Al-Qushairi kan. Ini kan tarikat namanya. Tetapi semua ini tarikat Sunni, ahli sunnah. Karena tasawuf ada 2, ada tasawuf Sunni, ada tasawuf bid'i. Nah, bid'i ini yang bid'ah itu adalah tasawuf falsafah. Ya, jangan diikutin yang falsafah itu. Yang tasawuf Sunni Al-Ghazali itu bagus. Ilmu akhlak itu, tasawuf itu. Jadi berbeda tarikat silakan saja. Ya. Bapak ngikut mana? Baghdadi, yang ini ikut Naqsyabandi. Ya nggak apa-apa. Namanya tarikat sama-sama ahlu sunnah wal jamaah. Jadi ihsan sama muslim ini penting nih, ya. Kita ini kan bertanya Pak, mungkinkah kita berislam dengan Islam yang satu? Mungkin. Yaitu Islam ahlu sunnah wal jamaah. Itu yang dijamin oleh Nabi. Umatku ini
akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya di neraka kata Rasulullah, illa wahidah, hanya satu yang berhak untuk masuk surga. Man ya Rasulullah? Man ana alaihi wa ashabi, yaitu umatku yang berada di jalanku dan jalan sahabat-sahabatku. Itulah ahlu sunnah namanya. Cuman satu, Pak. Jadi memang kita ketika bertanya, mungkinkah kita hari ini berislam dengan Islam yang satu? Mungkin, yaitu dengan jalan ahlu sunnah wal jamaah. Di dalam ahlu sunnah wal jamaah banyak lagi itu, namanya jam'iyat, organisasi. NU, organisasi kemasyarakatan ormas. Jam'iyah, Muhammadiyah, jam'iyah, ya. Kalaupun jamaah, jam'iyah sama aja lah gitu, Pak ya. Tapi ahlu sunnah semua ini. Nah, ini harus kita sikapi dengan penuh toleransi, tasamuh. Hum min ahli sunnah wal jamaah. Ya. Saya bukan ini, Pak, keras ya. Artinya, ayolah kita berislam dengan spirit yang Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini ayat, Pak, Allah turunkan mengenai Muhammad ketika beliau masih di Mekah dakwahnya. Ini ayat Makkiyah, bahkan diturunkan di awal-awal dakwah Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dakwah yang rahmatul alamin seperti apa? Ngikuti sunnah Rasul. Kemudian gimana nyampaikannya? Ikuti fikih dakwah. Ini kan kalau kita bicara fikih dakwah, nggak ada dalam Islam itu fikih dakwah. Ada, Pak, fikih dakwah itu. Islam itu ideal semuanya. Tapi bagaimana menyampaikannya kepada masyarakat? Di situ butuh fikih dakwah. Saya ingin contohkan, saya baca juga nih tentang dakwah di Indonesia. Pernah saya ditugasin oleh seorang dosen, mata kuliahnya apa? Tarikh intisyari dakwah, sejarah penyebaran dakwah. Akhirnya disuruh sama dosen itu masing-masing coba nulis tentang sejarah dakwah di negara masing-masing. Saya tulis tuh, mau nggak mau kan kalau bicara dakwah Indonesia itu ketemu dengan Wali Songo, ya, riwayat dakwahnya saya dapatkan lagi di, mohon maaf, yang dari Sumatera Barat ya, dulu ada namanya kaum Padri, Pak. Kaum Padri ya, kaum Padri ini dakwahnya beda dengan Wali Songo. Wali Songo ini pendekatannya kultural, budaya. Nah, kaum Padri ini tekstual. Ya. Akhirnya diislamkanlah melalui budaya ini, muncul umpamanya di Hindu itu abah tradisi setelah kematian. Kemudian dimunculkan oleh Wali Songo itu. Ya. Nah, hari ini kita menjadi saksi yang lebih lama peninggalannya adalah yang di Jawa sini. Kaum Padri itu udah hampir sedikit pengikutnya, Pak. Mungkin bisa dianggap punah. Dan itu biasa dalam pemikiran Islam. Kelompok ini hilang, habis, itu biasa. Biasa itu. Ya. Artinya bahwa pendekatan budaya itu penting. Rasul mengatakan dengan ihsan dalam dakwahnya, wa ma bu'istu illa liutammima makarimal akhlak. Berarti di situ ada akhlak yang bagus di zaman jahiliyah, cuman dikoreksi oleh Nabi SAW. Bahwa Nabi Muhammad membawa risalah ini bukan dari nol. Coba ibadah-ibadah yang kita lihat, Pak. Ibadah haji peninggalan siapa? Nabi Ibrahim. Tawafnya Nabi Ibrahim. Sa'inya istri beliau, ya, Sayyidatuna Hajar alaihissalam. Zam-zamnya Nabi Ismail kan ya. Terus jumrohnya Ibrahim dan Ismail. Karena kan disembelih di Mina tuh, digoda oleh setan kan, oleh iblis. Ya, dilempari oleh batu jadi tiang satu. Jalan lagi, digoda lagi, dilempar pakai batu jadi tiang kedua. Jalan lagi, digoda lagi, dilempar pakai batu jadi tiang ketiga. Jadi ula, wusta, aqobah. Setiap yang haji pasti jumrah di situ 3 tiang. Nah, tinggal di Arafahnya wukuf. Peninggalan siapa? Nabi Adam alaihissalam dengan Siti Hawa ketemu di situ. Jadi Rasulullah itu memang
membawa risalah Islam, tetapi menjadi kesimpulan ya dakwah para nabi sebelumnya, disimpulkanlah dengan risalah Muhammad SAW. Ya, karena nabi tidak ada lagi. Itulah kesimpulan risalah kenabian yang mungkin bukan ribuan tahun kali Pak ya, jutaan tahun kali itu ya, Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu. Jadi ihsan kepada sama muslim, ihsan kepada sama manusia. Kita tinggal di sini Pak, mohon maaf, di lingkungan ada yang beda keyakinan. Apa kita nggak boleh ihsan? Boleh. Ngasih makan kepada orang yang beda keyakinan dapat pahala? Dapat Pak. Jangankan manusia Pak, burung aja kalau kita nanam padi, kita ikhlas dimakan sama dia, jadi sedekah. Jadi sedekah ya. Jadi ihsan tuh banyak levelnya ya. Allah, kemudian orang tua, kemudian kerabat ya, kemudian orang Islam secara umum, kemudian manusia secara umum, bahkan dengan hewan, tumbuh-tumbuhan kita pun harus ihsan, harus berbuat baik. Nah, saya simpulkan di sini, ihsan ini yang pertama menyangkut dengan niat Pak. Niat kita itu dalam berbuat kebaikan semata-mata karena Allah. Sehebat apapun itu manfaat bagi orang lain, bagi manusia, kalau tidak diniatkan lillahi ta'ala, tidak ihsan. Itu poin penting. Makanya semuanya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Yang kedua, ihsan itu adalah jaudatul ada, menunaikannya dengan sebaik-baiknya. Ada dengan profesional. Gimana kita jadi profesional dengan amalan kita ini, terhadap amalan kita? Ya tahu ilmunya. Bapak yang di perusahaan ya, bikin ban ya, kalau dia tidak punya ilmu nggak akan ihsan itu bikin ban itu, mau merek apapun. Bikin otopat sama aja harus ihsan. Di dunia ini Pak, kualitas yang namanya spare part itu Jepang pasti. Jepang. Ya. Kenapa? Dia menjaga kualitas itqan, profesionalisme itu dalam membuat sesuatu. Nah, ini ada hadisnya, innallah yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Ihsan itu maknanya itqan, profesional, hebat bikinnya itu, mantep. Dia ada ilmunya. Saya pernah ngisi di AHM Pak. Itu 1 unit motor berapa detik hitungannya? Bukan menit lagi tuh. Langsung tak jadi itu. Nanti setelah jadi ada yang bagian ngecek kan, quality control namanya itu. Dicek. Ya. Semua produksi begitu. Soalnya cepat amat. Iya, udah hitungan. Nggak boleh delay itu. Ya. Nah, itulah itqan namanya, dalam hadisnya ada. Allah senang kalau hambanya melakukan satu amalan dengan profesional. Kemudian yang ketiga, ihsan itu adalah al-qadha, tuntas nah, kalau bahasa kitanya. Ya bikin di sini ada pabrik Mattel ya. Mattel itu bikin boneka ya. Dia punya ilmu ya kan, bikinnya bagus. Terus nggak selesai, nggak dibikin tuh kepala boneka. Ya dijual, laku nggak Pak? Kagak, nggak ihsan itu. Nggak tuntas dia ini ngerjainnya. Ya makanya ihsan itu dalam agama kita ada 3 elemen, yaitu niatnya karena Allah, mengerjakan dengan profesional, yang ketiga dia tuntas melaksanakan perbuatan itu. Salat sekhusyuk apapun di awal kita lillahi ta'ala, batal dapat 2 rakaat. Nggak ihsan salat itu. Kenapa? Ada yang satu yang ketinggalan, dia tidak tuntas melaksanakannya. Nah begitulah jamaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bab ini menjadi bekal kita. Innallaha yuhibbul muhsinin. Kalau sudah ihsan berarti kita akan dianggap bagus iman dan Islam kita. Ya, jangan berhenti pada keimanan, tapi sampailah ya kita itu berislam kepada darajatul ihsan. Ya, makanya ada istilah husnul khotimah. Ya. Kita ini kan kalau nyalatin jenazah pakai ada apa Pak? Talqin ya. Ishadu ya. Bi anna al mayyita min ahli khair, kan itu Pak ya.
Kita jangan asal-asalan, ini orang kagak pernah sholat, disolatin di masjid kita. Ya, kita lihat dulu kalau jamaah kita kelihatan ke masjid 5 waktu, ibadahnya kelihatan, wah ini orang baik. Dia sering ngaji gitu, ikut taklim. Tapi ujung-ujung ada orang disolatin, Pak. Dan kita tahu dia nggak pernah sholat. Mau kita bersaksi? Ishhadu bi anna hadzal mayyita min ahli khair. Gimana, Pak? Ya Allah, susah ternyata jadi saksi itu. Padahal saksi orang mati, kita hanya mengucapkan satu kata jawaban khair saja. Berat, makanya ini harus diajak semua nih. Ayo kita jadi orang baik sama-sama. Ayo ini masjid kita makmurkan dengan sholat 5 waktunya. Ya, tadi jamaah kita 2 shaf ya, Pak. Pas banget ya, 2 shaf ya. Apa kata Rasulullah? Umatku tidak akan diberikan kemenangan oleh Allah kecuali sholat subuhnya sudah menyamai dengan sholat Jumat. Sholat subuhnya sama dengan sholat Jumat, Pak. Berarti kalau kita diserang musuh nggak pernah menang kayaknya nih. Subuhnya masih 2 shaf gitu ya, masih 2 shaf. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi ini menjadi ilmu yang manfaat. Saya cukupkan sampai sini, Pak. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah berada di bulan Rajab ya. Kita doa selalu ya, Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mungkin tinggal 50 sekian hari lagi kita sampai ke Ramadan. Ini momentum buat kita untuk selalu menjadi hamba Allah yang lebih baik. Mungkin itu yang bisa kita bahas, kita kaji. Apakah ada yang ditanyakan, Pak? Tidak ada. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.